Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku Nuni Suzuki. Nah, kali ini kita akan bahas XL7 Jetta tipe paling rendah tahun 2024. Warnanya di sini warna putih, tapi kita ready stock untuk warnanya putih, hitam, brave khaki, grey. Nah, untuk harganya sendiri kita mulai dari 260 jutaan sampai dengan 270 jutaan, guys. Ya kan, untuk diskonnya sendiri kita sangat menarik sekali, diskonnya di 29 juta. Nah, bagi kalian yang minat segera hubungi Nunik di 085939441093. Fiturnya apa aja yang di tahun 2024 kita spill yuk, kita lihat bareng-bareng. Oke, cekidot. Dari bagian depan sendiri kita udah dilengkapi lampu fog lamp juga dengan garnish chrome yang menambah kesan minimalis ataupun kesan lebih mewah ya, karena di sini udah dilengkapi dengan garnish chrome, di tengahnya juga ada emblem Suzuki. Nah, untuk lampu utamanya sendiri sudah dilengkapi dengan lampu LED, juga lampu seinnya udah sangat menarik ya people untuk setara XL7 Jetta SUV ini. Nah, untuk ke bagian belakang atau samping kita lihat yuk. Nah, untuk si XL7 Jetta seperti biasa untuk kaca spionnya itu belum elektrik portable ya people ya. Ini masih manual, jadi kalian kalau papasan masih sistemnya dilipat. Nah, kalaupun kalian mau tambah elektrik portable, artinya spionnya bisa lipat sendiri, bisa. Nanti Nuni kondisikan. Nah, untuk handle pintunya juga masih dalam bentuk kunci, belum keyless. Jadi belum ada sensor buat keylessnya sendiri. Kemudian yang ke bagian pelek bannya, si XL7 ini menggunakan pelek ring 16. Nah, untuk ukuran bannya sendiri di sini sudah tertera ya ukuran bannya. Dia ukuran ban yang 195 per 60 ring 16 nih. Untuk kalian yang belum tahu posisinya untuk ukuran bannya ada di sebelah sini guys. Di ban-bannya ada tulisannya untuk ukuran ringnya berapa dan lebarnya berapa. Nah, untuk peleknya sendiri dia pelek chrome ya guys. Kita ke bagian belakang ya Paul. Ini bagian belakang itu dia udah dilengkapi dengan lampu seni juga. Untuk desainnya di belakang itu lampunya sangat simetris dengan tipe bodinya yang terkesan menarik banget, SUV banget. Juga di sini udah dilengkapi dengan 2 sensor parkir untuk tipe yang Jetta. Juga emblem Suzuki XL7 Jetta-nya ada di sebelah kiri guys. Juga emblem Suzuki yang di sebelah kanan juga dilengkapi dengan garnish chrome di bagian tengah nih yang menambah kesan yang sangat menarik juga ya guys. Nah, kalau dari sisi belakang tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini juga untuk si XL7 Jetta itu bisa dilengkapi dengan spoiler yang bisa kalian pasang atau dipesan langsung tambahan aksesorisnya, jadi bisa layaknya seperti beta atau alpha ya kan. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, kelihatan sampingnya juga tampilannya juga sangat sporty ya. Nah, untuk bagian atasnya itu udah dilengkapi dengan roof rail juga antena. Tuh people. Nah, kita ke bagian dalam yuk. Nah, untuk bagian dalamnya juga ini terdiri dari head unit 8 inci, juga ada lampu hazard, dan ini pengaturan AC. Ada sistemnya front debugger, ada AC-nya untuk ke muka aja, ke kaki, atau ke belakang juga. Di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan AC-nya. Nah, di sini untuk tipe Jetta, cup holdernya masih biasa, belum dilengkapi dengan cup holder AC. Nah, untuk transmisinya untuk XL7 yang kali ini itu adalah transmisi matic. Nah, juga ada kita tersedia untuk transmisi manual atau matic. Kita masih ada untuk konvensional XL7 Jetta. Nah, kemudian untuk MID-nya sendiri
kita udah lengkap ya, sama dengan XL7 Zeta atau Beta atau Alpha itu sama aja MID-nya. Kemudian yang membedakan itu di setirnya ini masih biasa gitu kan, sama dengan bodinya aja. Di sini listnya masih biasa. Nah, kemudian dilengkapi dengan mode audio control. Terus Bluetooth connection. Kemudian di sini yang membedakan untuk XL7 Zeta tidak ada cruise control, people, ya kan. Nah, untuk di sini pengaturan seperti biasa, pengaturan rear untuk belakang, juga di sini untuk lampu sen. Nah, auto dimming inside masih ada, tenang aja, di XL7 Zeta ini masih ada. Kemudian untuk wooden patternnya, dia menggunakan wooden pattern seperti ini guys untuk si XL7 Zeta ini. Nah, kemudian dia ke samping dari pintu pengemudi itu terdapat tombol-tombolnya. Tombol apa aja? Nah, yang pertama ini ada joystick untuk pengaturan kaca spion. R untuk right dan L untuk left. Itu kanan atau kiri. Nah, kemudian di sini ada tombol kunci atau lock. Jadi buat ngelock door atau pintu, dia membuka atau menutup. Nah, kemudian yang ini itu untuk menutup atau mengunci si kaca semua jendela. Jadi kalau misalkan sudah aktif, tidak bisa kacanya dinaik turunkan meskipun dipencet dari belakang atau dipencet dari bagian pintu-pintu yang terdapat kacanya itu. Nah, kemudian ada auto dan kemudian ada tombol-tombol lainnya. Ini untuk tombol-tombol kaca ya. Kaca untuk naik turunkan kaca di bagian pintu. Untuk auto ini hanya tersedia untuk di bagian kaca pengemudi aja. Nah, dia itu bisa secara otomatis nutup sendiri dengan menekan tombolnya atau turun sendiri gitu kan. Kemudian yang menarik di XL7 ini, dia itu otomatisnya itu dia kalau ada penghalang atau tangan kejepit atau apapun, nah dia bisa balik lagi, tidak jadi dia nutup kacanya itu. Jadi semuanya sangat safety banget, sangat aman banget buat kalian yang punya anak-anak yang iseng ya kan mainin kaca. Nah, kemudian kejepit, jangan khawatir, tapi dia tidak akan terjepit tuh tangannya karena dia otomatis akan turun lagi kacanya. Ini hanya ada di kursi pengemudi aja ya guys. Nah, untuk kaca spion udah, ini kaca untuk di bagian dalam masih biasa untuk si XL7 Zeta. Nah, kemudian ini ada tombol on off untuk lampunya ya guys. Nah itu dia untuk fitur-fitur XL7 Zeta yang ada di dalam di row pertama. Oh iya, itu yang tadi lupa kebahas yaitu ini nih, soket ataupun USB charger yang buat kalian keseringan ngecas handphonenya, jangan khawatir, sudah tersedia di XL7 Zeta. Nah, di sini belum ada armrest ya guys. Nah, armrest itu hanya ada di Beta dan Alpha. Nah, kita ke bagian jok belakang yuk. Ada apa aja sih yang di jok kedua itu? Cek yuk. Nah, sekarang Onik ada di posisi jok kedua atau baris kedua dari XL7 Zeta. Nah, di XL7 Zeta ini di jok kedua, dari mulai duduk agak nyaman, lumayan ya kan, nyaman banget, bukan lumayan sih, nyaman banget karena dia posisinya dari lutut ke jok bagian depan itu agak lebar, jadi agak leluasa nih buat lututnya atau kakinya. Nah, untuk di bagian atasnya juga sangat tinggi banget, jadi dari ini kalau people lihat, ini masih ada sejengkal tangan Nunik ke atas dan masih sisa sedikit juga nih. Jadi dia sangat lapang sekali, tinggi sekali. Jadi bagi kalian yang mempunyai postur yang agak tinggi, lumayan lah, enggak mentok ya kepalanya dengan jok. Nah, kemudian di sini ada USB charger juga. Namun di sini harus pakai adaptor karena dia sistemnya bukan langsung colokan, karena harus ada lagi adaptornya penyambung buat ke chargernya. Nah, kemudian untuk selebihnya sama
sama ya untuk posisi joknya sendiri. Nah, yang tadi Nunik bilangin ini untuk kaca. Nah, kita lihat lagi ke bagian belakang yuk. Nah, kita sudah ada di bagian jok belakang. Itu dari belakang aja lah ya, bukan dari jok yang baris ketiga, karena biar bisa kelihatan untuk bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini udah terdapat juga space buat bagasi yang 40 atau tipenya 50-50 ya. Untuk bagasi ini bisa dibuka atau ditutup. Maksudnya dibuka ditutup atau dinaikkan atau dibuka nih guys. Jangan khawatir, ini meskipun bisa dibuka ditutup atau dicopot, ini juga udah sangat kuat. Nah, untuk si joknya sendiri ini udah rata lantai ya. Ibaratnya udah rata lantai. Oh, sebentar kita. Jadi jok belakang itu udah rata lantai. Jadi bagi kalian yang banyak membawa barang, itu sudah bisa dipakai untuk membawa barang-barang yang banyak. Oke, people. Nah, di sini juga udah ada tempat dongkrak. Nah, ini wajib ya, di setiap mobil harus terdapat tempat dongkrak atau dongkrak sendiri wajib ada. Nah, untuk XL7 Jetta nutupnya masih manual, belum automatically ya, masih manual guys. Nah, itu untuk fitur-fitur XL7 Jetta. Nah, bagi kalian yang minat dan punya budgetnya yang lumayan low banget, ibaratnya udah dapat mobil yang sekeren ini, silahkan hubungi Nunik aja di 0859 3944 1093.